Ternyata menjadi 15 tahun bukan hanya jadi pintar, tetapi jadi sadar bagaimana caranya kita bisa berdampak. Oleh karena itu, SMP Negeri 97 Jakarta berharap dapat mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan adaptif. SMP Negeri 97 Jakarta bangga pernah menjadi bagian dari kegiatan simulasi gempa, mengajarkan pentingnya kesadaran bencana. Di Jalan Kembang Sepatu. Wah, Ai gak bisa nih biarin hal danger ini terjadi. Ya! Wah! Ada orang lewat ya? Yuk gimana sih? Yuk nggak tahu hal ini tuh berbahaya. Ya serah gua dong, kan gua yang main. Saya marah ini. Pergi! Aku tukang parkir. Ya, nice! Panggil, lihat Iban. Wah, gak bener tuh. Iban, kamu ngapain sih bikin api kayak gitu? Itu kan berbahaya banget tahu. Santai aja sih, orang cuman kecil, apinya lagian ini cuman buat iseng-iseng doang. Tetap aja gak boleh, lain kali kamu gak boleh ngulang kayak gitu lagi ya. Iya sip. BTW Ban, kamu udah pernah baca poster ini belum? Ah, emang poster apaan, Pelangi? Emang seberapa penting sih posternya? Penting banget dong, apalagi rumah temenku ya kemarin hampir kebakaran gara-gara dia ninggalin charger colokan nyolok semalaman. Waduh, bahaya banget ya, mana aku sering lagi ninggalin colokan. Nah, itu dia kebiasaan yang harus kamu ubah, Ban. Kita kan nggak tahu ya kapan kebakaran itu dapat terjadi. Makanya penting banget untuk kita tahu cara mencegah dan bertindaknya. Apalagi kita sebagai generasi muda yang harusnya lebih peduli dan bisa menjadi agen perubahan untuk lingkungan kita. Ada benernya juga sih Pelangi, tapi hal apa aja sih yang harus kita tahu? Kayaknya urusan kayak gitu ribet banget deh. Enggak juga kok, banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Contohnya yang pertama yaitu tidak menumpuk colokan listrik. Yang kedua, mematikan kompor setelah digunakan. Dan yang ketiga, tahu nomor telepon pemadam kebakaran. Tapi nomor itu tidak boleh disalahgunakan ya teman-teman. Lihat ya Des, mayoritas kebakaran rumah itu kan pasti gara-gara konslet listrik atau kelalaian manusia itu sendiri. Iya juga ya Cak, aku kira cuman karena lilin doang, ternyata tumpukan colokan juga berpotensi ya Cak. Nah maka dari itu kamu tuh harus cek selalu instalasi listrik di rumah kamu. Tapi kamu tahu gak sih dampak dari kebakaran itu apa? Nah, dampak dari kebakaran sebagai berikut, yaitu meliputi 1. Kerusakan fisik, 2. Gangguan kesehatan, 3. Kerugian ekonomi, dan yang terakhir, kerusakan lingkungan. Lagi kamu nyium bau asap gak sih? Iya, bau-bau gitu ya dari mana ya Cak? Aduh kayaknya ada api Pak. Oh iya, dari belakang Cak. Guys, ada api guys, kebakaran. Evakuasi aja. Jangan panik ya. Jadi, inilah langkah-langkah saat kita merasakan terjadinya kebakaran. Hal yang pertama, jangan panik, lalu cari jalur evakuasi ke jalan keluar dengan melindungi bagian kepala dan jalan dengan berjarak. Yang ketiga, selamatkan barang-barang atau berkas-berkas penting seperti akte kelahiran, kartu keluarga, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, segera minta bantuan nomor damkar 112. Fun fact ya teman-teman, kalau ada yang bertanya stiker di mobil damkar itu terbalik, nah ada alasannya teman-teman, agar pengendara bisa langsung mengidentifikasi layar kendaraan yang misalnya miring. Halo Sobat Gastu, Halo Sobat Gastu. saya memikirkan apakah tugas pemadam kebakaran itu hanya memadamkan api saja Pak? Oh, tugas pemadam kebakaran, Sobat Gastu,
Yang pertama adalah melaksanakan pencegahan kebakaran. Tugas yang kedua baru melaksanakan pemadaman kebakaran. Tugas yang ketiga kita melaksanakan penyelamatan. Jadi itu dia tuh tugas-tugas pemadam kebakaran. Nah, kalau kalian mau jadi pemadam kebakaran, harus sigap untuk jadi garda terdepan dalam setiap bencana yang ada. Oke, kita akan jelaskan bagaimana cara penggunaan APAR. APAR itu seperti ini, Sobat Gas tuh. Ya, APAR, kenapa itu dinamakan APAR? Alat pemadam api ringan. Karena alat ini dapat berdiri sendiri, dapat digunakan oleh satu orang dengan berat antara 0,5 sampai dengan 16 kg. Kefungsian dari APAR ini kita perlu tahu dari kondisi fisik si APAR. Kondisi fisik ini yang pertama dari tabungnya, ya, dari tabung ada terjadi kebocoran. Yang kedua bisa kita lihat dari manometer. PASS, kita bisa tarik, kita bisa putar. I'm the nozzle. Kita bawa si APAR ini ke TKP kebakaran. Dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri, APAR tersebut cukup dibaringkan saja. Sebagai generasi muda, kita harus menyebarkan kesadaran ini. Jangan tunggu kejadian baru bertindak. Kenali resikonya, cegah dari sekarang. Dan tahu cara menyelamatkan diri. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Panas!